Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Pujilandari. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Al Azhar Indonesia. Baik, di sini saya akan mewawancarai. Sebelumnya, boleh perkenalkan dulu, Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya di bagian funding di Bank DKI Syariah. Oke, saya izin untuk wawancara ya, Mas. Iya. Oke, produk apa saja sih yang ada di Bank DKI Syariah? Di Bank DKI Syariah tuh ada satunya yaitu tabungan taruh. Tabungan taruh itu adalah tabungan haji atau umroh yang biaya administrasinya itu nggak ada dan biasanya itu bisa dari umur berapa aja, termasuk dari bayi pun masih bisa. Terus yang keduanya itu adalah tabungan Monas Berencana. Monas Berencana itu adalah yang berbasis kayak tabungan berencana dengan jangka waktu tertentu atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Jadi biaya administrasinya itu ada, tapi biasanya itu biaya administrasi kalau di syariah itu pakai akad. Ya, bagi hasilnya pun juga pakai akad. Jadi akadnya itu adalah pakai akad mudharabah mutlak gitu aja sih. Yang ketiga itu adalah simple. Kalau simpelnya di Bank DKI itu adalah simpanan pelajar. Jadi simpanan pelajar itu adalah simpanan yang untuk mendorong anak-anak kaula muda nih bisa belajar buat menabung kayak gitu sih, dengan akad yang mudharabah mutlak juga bagi hasil atau wadiah atau titipan, itu aja sih. Dan yang terakhir itu adalah tabungan Monas. Tabungan Monas bisnis ini adalah tabungan nasabah perorangan atau non perorangan. Dia pilihannya bisa pakai ATM yang gold ataupun platinum, itu aja sih. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa saja keunggulan produk yang ditawarkan dari Bank DKI Syariah untuk nasabah dan mahasiswanya? Kalau dari produk yang pertama itu adalah tabungan taruh, itu adalah keunggulan itu biaya administrasinya itu bebas, terus biaya rekeningnya itu pasif, dan dapat tabungan itu berupa bisa rupiah ataupun falas, dan mulai dari usia 0 pun sudah bisa ikut produk ini. Berdasarkan prinsip syariahnya itu adalah yang kedua, tabungan Monas Rencana. Tabungan Monas Berencana itu adalah untuk mewujudkan rencana nasabah ke depan. Jadi itu dengan waktu yang tertentu. Yang ketiga itu adalah tabungan simple. Nah, tabungan simple adalah simpanan pelajar, yang dimana keunggulannya itu bisa menabung sejak dini, bebas biaya administrasi, dan yang terakhir itu adalah tabungan Monas. Tabungan Monas, nah itu keunggulannya adalah berdasarkan prinsip syariah. Limit transaksinya store tunai tidak terbatas. Nah, untuk syaratnya itu cuma KTP, NPWP, surat izin usaha bagi yang non perorangan. Itu aja sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ada apa saja akad-akad syariah yang ada di Bank DKI Syariah? Untuk akad syariah itu ada 3 di Bank DKI Syariah. Yang pertama itu adalah mudharabah mutlaqah, sama yang kedua itu adalah wadiah, yang ketiga itu aja ijarah. Itu aja sih. Oke. Baik, Mas, pertanyaan terakhir, apa aja sih kendala yang dihadapi oleh Bank DKI Syariah? Kalau kendala banyak, mungkin saya sebutin ada yang 2 aja sih. Yang satu aja kekurangan literasi dan inklusinya keuangan syariah. Meskipun di Indonesia memiliki mayoritas penduduk Islam di Indonesia ini, tapi tingkat kesadaran dan pemahaman tentang produk-produk syariah di bank syariah itu masyarakat belum tentu banyak yang tahu. Masyarakat hanya bisa beranggapan kalau misalnya produk syariah itu adalah produk yang di copy paste, atau biasa kitanya aja lah copy paste dari produk konvensional terus diganti aja jadi syariah.
Padahal nggak begitu. Jadi kalau produk syariah itu adalah dimana kita ada akadnya, ada sistem bagi hasilnya. Kalau di konvensional kan itu sistemnya bunga ya. Kalau di kita itu adalah namanya akad atau bagi hasil, itu aja sih. Yang kedua itu adalah minimnya pengembangan dari produk-produk syariah ini, yang sampai sekarang pun produk syariahnya itu hanya itu aja, jadi belum ada perkembangan dari sistem produknya. Jadi masih pakai yang selalu yang dari produknya itu yang dari konven diganti jadi kayak gitu. Jadi masih belum ada perkembangan produk-produk syariah di bank-bank syariah, baik di Bank DKI Syariah maupun di tempat lain. Itu aja sih. Baik, sekian dari wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Puji Wulandari. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Al-Azhar Indonesia. Baik, di sini saya akan memaparkan isi hasil interview saya dengan Bank DKI Syariah Cabang Ciledug oleh Bapak Rahmat dengan divisi Customer Service. Di slide pertama ini itu ada apa itu Bank DKI Syariah. Bank DKI Syariah adalah unit usaha syariah dari Bank DKI yang merupakan bank daerah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bank DKI Syariah ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, yang berarti semua produk dan layanannya tidak mengandung unsur riba, gharar, ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Next, di slide ketiga itu ada produk apa saja yang ada di Bank DKI Syariah. Yang pertama itu ada simpanan, yang kedua ada pinjaman, dan yang ketiga itu ada pembiayaan syariah. Nah, untuk produk Bank DKI Syariah sendiri itu ada tabungan IB Taharoh, jadi tabungan rencana untuk persiapan biaya ibadah haji dan umroh, layanan terintegrasi dengan Siskohat atau sistem komputerisasi haji terpadu, dan bebas biaya administrasi. Pembukaan rekening dapat berupa mata uang rupiah dan falas, dan bisa dilakukan mulai dari usia 0 berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah, bagi hasil atau wadiah itu titipan. Nah, yang kedua itu ada tabungan Monas IB Rencana. Tabungan IB Rencana ini merupakan produk tabungan yang memfasilitasi nasabah untuk menabung secara rutin setiap bulan dengan jumlah setoran dan jangka waktu tertentu melalui penarikan dana otomatis atau auto debit dari rekening tabungan sumber dana setiap bulan secara prinsip syariah. Akad yang digunakan adalah mudharabah mutlaqah. Yang ketiga itu ada Simple IB atau simpanan belajar. Simpanan belajar ini itu mendorong budaya menabung sejak dini berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah bagi hasil dan atau wadiah titipan. Dan yang terakhir itu ada tabungan IB Monas Bisnis. Tabungan Monas yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan atau non-perorangan maupun badan hukum maupun non-badan hukum yang memiliki kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah bagi hasil atau wadiah titipan untuk menunjang kegiatan kehidupan. Nah, selanjutnya itu ada kendala apa saja yang dihadapi oleh Bank DKI Syariah. Kendala yang dihadapi Bank DKI Syariah itu yang pertama, kurangnya literasi dan inklusi keuangan syariah, di mana Indonesia ini memiliki mayoritas penduduk muslim, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah masih rendah. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah sebelum optimal. Yang kedua, minimnya pengembangan dan diversifikasi produk. Produk perbankan syariah seringkali masih mengikuti model perbankan konvensional tanpa inovasi yang signifikan. Kurangnya diferensiasi produk membuat bank syariah kurang kompetitif di. Selanjutnya itu ada tabel akad yang terdapat di Bank DKI Syariah. Nah, yang pertama itu ada akad tabungan mudharabah. Itu ada pihak berelasi pada tahun 2022 itu 2.051. Pada 2021 itu 2.718. Pada pihak ketiga itu 453 miliar 20 juta. Yang 2021 itu 498 miliar 873 juta. Selanjutnya itu ada deposito mudharabah.
Pihak berelasinya pada tahun 2022 itu 660 miliar 253 juta. Pada 2021 itu 70 miliar 700 juta. Pada pihak ketiga itu 4 triliun 874 miliar 122 juta. Yang 2021 itu 4 miliar 659 miliar 74 juta. Baik, selama 1 semester yang saya pelajari dari akuntansi syariah dasar ini, pemahaman tentang prinsip ekonomi Islam, di mana saya memahami dalam menekankan keadilan, transparansi, keseimbangan, berbeda dengan sistem konvensional. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran etika finansial. Dengan memahami larangan riba, masyir, dan gharar, saya lebih sadar tentang pentingnya praktik keuangan yang bebas dari unsur eksploitasi, spekulasi, dan ketidakpastian yang merugikan. Terus abis itu yang ketiga itu keterampilan analisis akuntansi syariah. Saya mampu mencatat transaksi keuangan syariah berbasis syariah dengan tepat sesuai akad yang dipergunakan seperti murabahah atau mudharabah. Habis itu saya juga mengetahui akad-akad syariah, yaitu ada akad wadi'ah yadamana, terus akad mudharabah, akad tijarah, akad mudharabah, sama akad salam. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.